Wah, 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 kalau di Indo yang sering kejadian rebutan Indomie, di Eropa sekarang rebutan AC. Beli AC kayak rebutan beli kacang goreng, sampai ricuh tuh dorong-dorongan. Ada apa sih ini? Kalau Intan sering bilang neraka itu wis kalah panas sama Surabaya. Lah, sekarang Eropa lagi merasakan. Ya kalau di Surabaya ya suhu yang Intan rasakan itu pernah sampai 42 derajat yang bikin Intan menjerit. Tapi disclaimer, suhu ini di malam hari itu turun. Ya memang sih malam hari itu masih tetap panas, masih tetap nggak bisa tidur kalau nggak ada AC. Tapi ya nggak 42 derajat juga. Beda sama yang dirasakan teman-teman kita di Eropa. Teman-teman kita di Eropa sekarang lagi merasakan gelombang panas ekstrim banget. Padahal ya, Eropa itu tempat jujukan orang-orang cari hawa sejuk loh. Dan masalahnya heatwave di Eropa ini, malam hari pun tetap panas. Sampai tubuh manusia itu nggak punya kesempatan untuk mendinginkan diri. Lah terus apa hubungannya sama China? Mengutip Global Times Rabu 1 Juli 2026, produsen AC asal China Midea mengatakan pabrik AC miliknya di Shunde, Provinsi Guangdong saat ini beroperasi 24 jam untuk meningkatkan produksi model AC Portable Split. Wah, mantep banget ya. Pengusaha China itu peka banget loh. Maksudnya peka terhadap penderitaan saudara-saudara kita yang berada di Eropa. Rasa kemanusiaannya tinggi itu. Mereka itu sampai mau beroperasi 24 jam demi memproduksi AC. Di video ini Intan mau ngebahas heatwave Eropa dan dampaknya ke China. 大家好，我叫 Intan，欢迎来到我的频道 Dynasty 消息。Kaos yang Intan pakai ini custom marga ya, teman-teman bisa custom marga sesuai marga teman-teman sendiri. Intan punya banyak koleksi marga, tinggal bilang aja teman-teman marganya apa. Tulisan bisa besar di dada tengah atau kecil di dada kiri. Ada berbagai macam efek. Yang Intan pakai ini glow in the dark. Jadi kalau di kegelapan bisa menyala. Ada juga efek rainbow. Kalau kena cahaya keluar hologramnya. Ada juga efek emas, tuh emasnya kinclong. Dan ini salah satu best seller ya, efek emas ini. Kalau teman-teman nggak suka aneh-aneh tanpa efek pun juga ada. Open PO sampai tanggal 12 Juli, linknya ada di deskripsi. Selain custom marga, ada juga gambar tokoh-tokoh legenda China. Silakan dikepoi, jangan sampai kelewatan. Okay, let's start! Sebenarnya, tanda-tanda gelombang panas ini sudah mulai terlihat sejak pertengahan Juni. Saat itu, para ahli meteorologi memperingatkan akan terbentuk sebuah fenomena yang disebut heat dome atau kubah panas di atas Eropa. Nah, apa sih heat dome itu? Bayangin kalian lagi ngerebus air di panci. Setelah airnya mendidih, pancinya kalian tutup. Hasilnya apa? Panasnya ublek-utek di dalam panci itu kan. Panasnya sulit keluar, iya kan? Nah, cara kerjanya hidung mirip kayak gitu. Bedanya tutup pancinya hidung itu bukan terbuat dari logam, melainkan lapisan udara bertekanan tinggi yang menyelimuti suatu wilayah. Di saat yang sama, angin itu membawa hawa panas dari gurun Sahara ke Eropa Selatan. Hal ini memang sering terjadi karena wilayah selatan Eropa letaknya itu sangat dekat dengan Afrika Utara. Dari sana udara panas kemudian menyebar ke Eropa Barat, terutama Spanyol, Portugal, dan Perancis. Mestinya ini bukan hal aneh ya, karena beberapa hari kemudian arah angin itu berubah, membawa angin sejuk dari Samudra Atlantik atau Eropa Utara. Udara panas pun itu terdorong pergi sehingga suhu itu turun. Tapi kali ini berbeda. Lapisan udara bertekanan tinggi tadi itu kayak nutup langit di atas Eropa. Akibatnya udara panas dari Sahara tidak bisa keluar. Sinar matahari terus memanaskan permukaan bumi, sementara panasnya terjebak dan dipantulkan kembali ke bawah. Hari demi hari panasnya semakin menumpuk sehingga suhu terus naik selama berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Tanggal 20 sampai 22 Juni, heatwave itu mulai menunjukkan taringnya.
Negara-negara seperti Spanyol, Portugal, Prancis, dan Italia mulai dihantam suhu ekstrim di banyak daerah. Termometernya itu tembus sampai 40 derajat Celcius. Mungkin teman-teman banyak yang mikir ya, lah kalau cuma 40 derajat kan Surabaya juga sering. Ya ini beda case ya sama Eropa. Masalahnya mereka belum siap. Oke, angkanya mirip 40 derajat. Tapi orang-orang sana belum terbiasa untuk menghadapi cuaca sepanas 40 derajat ini. Benua Eropa itu benua yang dingin. Di sana banyak rumah memang dibangun untuk menghadapi musim dingin. Desainnya dibuat menghalau dingin dan menyimpan panas di dalam rumah. Ironisnya saat heatwave datang, rumah yang tadinya nyaman saat musim dingin sekarang malah berubah jadi kayak oven. Ditambah lagi hampir semua rumah di Eropa itu nggak pakai AC ya. Ya karena mereka merasa AC itu nggak perlu. Lawang musim panasnya di Eropa saja kurang lebih 25 derajat. Nggak sepanas-panas amat. Bahkan yang mereka punya kebanyakan itu adalah pemanas alias heater untuk menghadapi musim dingin. Jadi kalau tiba-tiba suhunya itu sampai di atas 40 derajat ya memang banyak orang kewalahan ya. Wajar kalau orang Eropa itu sekarang lagi tersiksa banget. Udah cuaca panas ekstrim, rumahnya itu malah memenjarakan panas itu. Pemerintah pun mulai sibuk mengeluarkan peringatan kesehatan. Warga diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan, sementara petugas pemadam kebakaran mulai siaga karena resiko kebakaran hutan meningkat. Masuk tanggal 23 Juni sampai 25 Juni. Keadaannya bukan lebih membaik tapi malah menggila. Gelombang panas mencapai puncaknya di Eropa Barat. Perancis mengalami salah satu hari terpanas sejak pencatatan cuaca dimulai. Spanyol, Prancis, dan beberapa negara lainnya memecahkan rekor suhu untuk bulan Juni. Ditambah lagi citra dari satelit Copernicus Sentinel-3 milik Uni Eropa menunjukkan bahwa suhu permukaan tanah di beberapa wilayah Spanyol dan Prancis melewati 50 derajat Celcius. Ingat ya, bukan suhu udara yang kita lihat di aplikasi cuaca, melainkan suhu permukaan aspal tanah dan bebatuan yang dipanaskan langsung oleh matahari. Makanya kalau jalanan itu terasa kayak kompor, ya memang kayak gitu. Masuk 26 sampai 28 Juni, panasnya itu mulai jalan-jalan ke negara lain. Jerman, Swiss, Belgia, Belanda, Denmark, Republik Ceko, sampai Polandia mulai ikut merasakan dampaknya. Bukan cuma orang yang kepanasan, infrastrukturnya juga mulai menyerah. Beberapa jalan aspal melunak karena suhu yang terlalu tinggi. Rel kereta di beberapa lokasi melengkung. Resiko kebakaran hutan terus meningkat. Bahkan sejumlah acara publik terpaksa dibatalkan demi keselamatan. Bukan cuma manusia yang terdampak ya, pertanian, peternakan, pembangkit listrik, sampai pasokan air juga ikut terganggu. Terus kemarin sempat rame ya gambar ini ya, gambar yang menunjukkan lampu lalu lintas itu ikut meleleh. Ini hoax ya guys ya, ini terjadi di tahun 2022 saat ada mobil yang kebakar di bawahnya. Jadi lampu lalu lintas ini meleleh bukan karena heatwave kemarin. Kemudian pada 29 Juni sampai 1 Juli pusat gelombang panas bergeser ke Eropa Tengah dan Timur, termasuk Hungaria, Slovakia, Rumania, kawasan Balkan hingga Ukraina. Dampaknya semakin serius ya. Menurut WHO, per 21 Juni, korban heatwave ini yang meninggal dunia itu sudah lebih dari 1.300. Mungkin teman-teman mikir, kok panas doang bisa sampai menghilangkan nyawa sih? Heatwave itu bukan sekedar bikin gerah. Jadi kalau suhu tubuh kita itu meningkat, keringat kita itu keluar. Untuk apa? Untuk mendinginkan badan kita. Nah, kalau keringat sudah nggak bisa keluar, itu bisa kena heat exhaustion, heat stroke, yang mana ini biasanya menimpa pada lansia, bayi, atau mereka yang punya penyakit jantung. Ini nih, pemerintah Berlin itu sampai cukup peka ya. Mereka itu sampai mengerahkan water cannon untuk menyemprotkan air ke area pejalan kaki agar warga yang kepanasan itu bisa sedikit lebih adem. Ilmuwan Eropa pun sampai menyebut bahwa gelombang heatwave Eropa kali ini itu heatwave yang terparah yang pernah dirasakan Eropa sepanjang sejarah.
Sampai loh ada pemadaman listrik bergilir. Nah loh, mereka itu kayak merasakan feel-nya warga Indonesia banget tuh ya. Sudah kepanasan, ada pemadaman bergilir, wes paket lengkap dah. Kenapa sih kok ada pemadaman bergilir? Apakah batu baranya kurang? Ya, menurut media Italia nih ya, pembangkit tenaga listriknya mereka itu belum siap. Jadi mereka itu nggak kuat karena warganya itu banyak menyalakan AC, banyak masang AC di waktu yang bersamaan. Dampak heatwave yang dirasakan warga Eropa itu ternyata ngefek ke China, terutama di bidang ekonomi. Karena cuacanya makin nggak ngotak nih ya, permintaan AC di Eropa yang tiba-tiba itu meledak, pabrik-pabrik China itu kebanjiran pesanan, terutama untuk AC portable. Biar cepat sampai, produk-produknya itu dikirim pakai jalur kereta barang China Eropa. Salah satu produsen AC terbesar di China, Midea, mengatakan bahwa menjelang akhir Juni, penjualan AC mereka di Eropa itu melonjak sekitar 70% dibanding periode sebelumnya. Menurut icai.com, bukan cuma Midea, Gree dan TCL juga ikut meningkatkan produksi AC portable karena permintaannya terus naik. Sampai sebegitunya loh, sampai ada warganet dari Jerman ya, sampai ngebikin website untuk ngecek persediaan AC portable di berbagai kota yang ada di Eropa. Selangka itu memang stok AC di Eropa. Ada salah satu pengguna medsos yang sudah berburu AC selama 2 hari, akhirnya dapat. Iya dapat, tapi ya ujung-ujungnya nyetir 200 km demi mendapatkan unit terakhir yang masih ada. Apakah perjuangannya selesai sampai di situ? Enggak. Menurutnya harganya itu sudah naik 100 euro gara-gara permintaan yang melejit tajam. Ya pantas saja ya, perekonomian China itu susah goyang. Mungkin ada yang bertanya, lah kok yang kebanjiran pesanan itu malah China? Ya karena China memang produsen AC terbesar di dunia. Merek-merek seperti Midea, Gree, TCL itu sudah lama jadi pemain besar di pasar AC, termasuk AC portable yang banyak diekspor ke Eropa. Jadi makanya waktu Eropa permintaan AC-nya naik, ya China ikut sibuk. Menariknya ya, China itu juga mengalami hal yang sama. Beberapa tahun terakhir ini China juga mengalami heatwave sampai negaranya itu nyebarin kabut untuk mendinginkan cuaca. What if your apartment building could make it rain whenever temperatures soar? That's exactly what's happening in parts of China. Bahkan pada tahun 2022, China itu mengalami salah satu gelombang panas paling parah dalam sejarah modernnya. Di Indonesia juga kayak gitu loh. Teman-teman kerasa nggak sih kalau semakin tahun kita itu semakin kepanasan? Coba tulis di komen ya, ini perasaannya Intan aja atau teman-teman juga merasakan. Soalnya dulu waktu Intan kecil itu perasaan ya Surabaya panas sih panas, tapi ya panasnya nggak segila sekarang sampai 40 derajat. Pokok yang jelas Eropa lagi menghadapi heatwave, China juga berkali-kali kena heatwave, berarti dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Semoga ya ada ilmuwan-ilmuwan itu yang bisa merubah dunia yang tidak baik-baik saja ini menjadi dunia yang baik-baik saja untuk anak cucu kita. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Sini kontan, Zaijian. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.